Apa kelebihan membangunkan orang lain menunaikan solat fardu dan kita membangunkannya secara lembut dan baik? Rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada seorang suami alladzi aiqaza ahlahu, yang membangunkan istrinya dengan mengambil air. Dia ambil air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Oh my darling. Kalau baru-baru nikah lah, honeymoon. Tapi kalau udah lama disiram aja. Hadis sahih, rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada suami alladzi aiqaza ahlahu, yang membangunkan istrinya. Lalu bagaimana dengan kami istri? Hadisnya belum habis. Rahimallahum ra'atan, Allah merahmati perempuan allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Beruntunglah tuan-tuan yang mendapatkan istri yang membangunkan, karena itu ciri istri salihah. Apa ciri istri salihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman. Kalau dia mampu menolong solat kita, dia mampu menolong tazkirah kita, maka itulah salihah. Mudah-mudahan termasuk yang solihah-solihah insyaAllah. Boleh? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha, sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari jemaah Gema Salawat Nur Jami' Risalatul Qadiri Grup Salawat Cinta Rasulullah, mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berqasidah melantunkan lagu irama salawat jamaah diri. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai ini? Pakai grup. Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat, tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair, ada namanya syair burdah, ada namanya syair diba, ada namanya syair simtud durar, ada namanya syair ad-diyaul lami', ada namanya syair al-barzanji, ada namanya macam-macam. Di Brunei Darussalam yang populer, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah selalu. Masa saya kecil-kecil di kampung dulu, Al-Barzanji, ada ulama namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang, abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka orang pun bersalawat. Abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra,
Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu 10 sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu 10 darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda-pemuda Islam yang mencintai solawat-solawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang banyak golongan yang mengaku dirinya yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masjidnya pun khusus untuk kelompoknya saja. Padahal di sampingnya ada masjid yang sudah lama dibangun masyarakat. Apakah benar Rasulullah mengajarkan cara beragama seperti ini? Tidak. Kita semua yang bersyahadat mengikut sunnah Rasulullah, kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kita ini semuanya ahlu sunnah karena kita mengikut sunnah menutup aurat. Kita mengikut sunnah, kita sholat berjamaah, kita mengikut sunnah. Adapun perkara yang remeh-temeh, sepele-sepele, jangan kelahi hanya masalah sepele. Kelahi masalah bulu. Yang sudah punya ada jenggot, lanjutkan jenggot panjangnya. Yang tak ada jenggot, beli itu. Jangan kelahi masalah bulu. Ini yang gak suka jenggot, ngejek yang jenggot. Aku nengok kau berjenggot macam kambing betul. Tentu yang berjenggot sakit hati. Aku berjenggot kambing ya, kau tak berjenggot anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Ini kan masalah sepele. Masalah Islam mengatur. Oleh sebab itu jangan kelahi. Kelahi hanya masalah kaki celana. Yang udah potong kaki celana, ya nggak apa-apa. Jangan disambung lagi ke bawah. Ini masalah khilafiyah. Jangan diajak yang udah potong. Aku nampaknya ente sejak hijrah ini tambah tinggi nampak. Tentu dia sakit hati. Bagus dia potong kaki celana supaya tidak nginjak tai ayam. Tapi yang kaki tertutup begini, jangan bilang. Nanti jumpa sama orang, dulu kita jumpa sama orang salaman. Sekarang nggak tengok gitu. Neraka, neraka, neraka. Anjar Rasulullah buku ya lah. Kalau mata kakinya tertutup, kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam As-Suyuti. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Atiyah Saqaf. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Sunani dalam Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Syaukani dalam Nailul Awtar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Mafahim kitab Kaifa nata'amal ma'as sunnah. Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah, masalah usolli, masalah enggak usolli fardhul asli. Yang satu enggak pakai usolli. Akhirnya kelahi. Antara usolli enggak usolli kelahi. Yang ketawa siapa? Yang enggak ke masjid. Kenapa mereka di Masjid Al-Kautsar kelahi? Gara-gara usolli. Untung kita enggak ke masjid. Mari kita jaga persatuan. Maka judulnya Masya Allah, Ukhuwah Islamiyah. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau Perti, mau Persis, kita semua saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ada yang mengatakan ternyata setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi ke-26, itu bukan saudara kita. Itu harus diajak masuk Islam lagi, ulang syahadat. Karena la Nabi ya ba'dah, tak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa nabinya? Ahmad. Ini dia. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini Nabi yang terakhir, Ahmad. Oh, jadi kalau namanya ada dalam Quran berarti dia Nabi? Iya, berarti ada Nabi yang ke-27. Siapa dia? Nasrullah. Ini dia. Iza ja'a ke-27. Berarti ada Nabi yang ke-28. Yang terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu. Ini dia. Orang-orang yang nyeleneh ini jangan dilawan, kerjain aja. Ini Nabi ke-28. Tolong jangan dipotong videonya. Nanti pengakuan Ustaz Somad dibotong Nabi ke-28.
Ini potong-potong video nih, makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Ustadz, teman saya mengamanahkan pertanyaan. Teman saya pernah berzina, tapi tidak sampai hamil, dan dia kini telah bertobat. Yang ingin teman saya tanyakan, apakah yang harus dilakukan? Menyembunyikan aib itu atau berterus terang kepada keluarga? Terima kasih. Dia laki-laki perempuan? Tulisannya, ini temannya soalnya. Kalau laki-laki berzina, habis itu dia nikah, istrinya kan nggak tahu kan? Nggak tahu, karena nggak ada labelnya. Beda sama perempuan. Kalau dia berzina, habis itu dia nikah, suaminya tahu. Dalam kitab fikih dikatakan, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Lihat fikih sunnah. Inishtarata bikran. Kalau seorang laki-laki menikah mensyaratkan istrinya mesti bikran. What the meaning of bikran? Virgin. Inishtarata bikran. Kalau laki-laki mensyaratkan istrinya harus bikran, virgin, fabanat thayban, ternyata setelah nikah tidak virgin, falahul fashu, maka laki-laki itu punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Makanya tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Makanya saya tanya, tadi yang tanya laki-laki apa? Perempuan. Kalau laki-laki dia tobat nasuha, selesai. Jangan kau ceritakan sama dia. Jangan pula nanti, dek, ada sesuatu yang mau ku ceritakan. Apa bang? Kau bukan yang pertama. Apa? Tapi kalau perempuan kau harus cerita, karena kalau tidak nanti, ini bahaya. Cuman menanyanya jangan langsung pancing-pancing dia dulu. Pancing dia, Mas, ya, apa sih arti keperawanan bagimu? Terus dia bilang, alah nggak ada. Aku pun nggak perjaka, katanya. Apa? Jadi hati-hati. Kalau memang dia siap menerima, lanjutkan. Tapi kalau tidak, itu nanti bisa menjadi fasah namanya. Apa namanya? Fasah. Fasah itu artinya pembatalan pernikahan karena laki-laki punya hak. Ini hati-hati perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga kehormatan anak-anakku sekalian. Amin ya Allah. Bagaimana hukumnya menanam sesuatu di dalam tanah yang di atasnya didirikan bangunan, misalnya rumah, ruko, dengan harapan, keyakinan bangunan itu kokoh. Di tempat saya, bahkan rumah saya, gedung kelas, masjid, memang sebelum bangun itu memang di dalam, di tanah itu ditanam supaya kokoh. Yang ditanam itu apa Pak Ustadz? Tiang pancang. Karena tanahnya tidak seperti di Palu, tanah batu. Tanah di tempat kami di Riau itu gambut. Jadi untuk membangun kelas 120 tiang pancang di dalam. Bukan itu maksud kami Pak Ustadz. Maksud kami bagaimana hukumnya menanam kepala kerbau. Dulu di negeri kami, di bumi Melayu, Riau, orang Melayu itu kalau mau buat rumah, di bawah itu ditanam kepala kambing. Jadi datanglah ulama. Ulama ini tidak keras, ulama ini tidak mengatakan haram, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Enggak, dia tanya, ini kenapa kepala kambing dibuat di dalam? Ini untuk menjamu jembalang tanah, supaya enggak ngamuk dikasih kepala kambing. Kata tuan guru, darahnya aja, karena tidak boleh makan darah. Darah itu kan najis, haram. Darahnya aja. Terus kepala kambingnya tuan guru, kepala kambingnya antarkan ke rumah. Itulah asal muasal kalau kenduri, selamatan, tahlilan di mana-mana, kepala kambing pasti dikasih ke tuan guru. Itu asal muasalnya, asbabun nuzulnya.
Darahnya masuk ke lubang tanah, kepala kambingnya dimasak, digulai, dikasih ke tuan guru. Dimakan tuan guru yang sekarang, begitu dimakan berkunang-kunang. Dikatakan jembalang tanahnya ngamuk, padahal kolesterol naik. Jadi ulama itu dulu dengan kesantunannya untuk menjauhkan dari kemusyrikan. Jadi menanamkan kepala kambing, kepala kerbau ke dalam tanah itu di mana-mana di kampung halaman kami. Tapi kemudian ulama dengan kesantunannya merubah darahnya yang masuk ke dalam, lalu kepalanya tidak lagi. Di Mesir itu luar biasa Bapak Ibu. Dikirimlah sahabat Nabi ke Mesir, namanya Amr bin As. Jadi gubernur pertama Mesir. Tradisi orang Mesir bukan memasukkan kepala kerbau, menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Jadi ternyata jin di Mesir itu lebih keren. Seleranya nggak kepala kambing, anak gadis guys. Anak gadis dikasih perhiasan cantik-cantik, dihanyutkan ke sungai Nil. Amr bin As marah. Kenapa kalian menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Ini sungai Nil kalau tidak dihanyutkan anak gadis, nanti sungai Nil kering. Kalau kering gandum tidak tumbuh. Nanti kita akan mati kelaparan. Amr bin As kirim surat. Nomor rekeningnya BSI 720-620-0787. Cerita tentang Sungai Nil akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saudaraku dimanapun berada, mari kita support pembangunan Rumah Quran Nurul Huda Palu, Sulawesi Tengah melalui nomor rekening, catat baik-baik, 720-620-0787. Kenapa banyak kosongnya? Supaya banyak mencet 0000000. Ma'akalta fa'afnaita, uang yang kau makan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, kau belikan pakaian akan lapuh. Mata saddaqta fa'amdaita, yang kau bangunkan untuk Rumah Quran Nurul Huda, itulah yang akan menjadi kekal untuk hari esok. Kita lanjutkan. Dikirimlah surat untuk Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, orang Mesir menghanyutkan anak gadis supaya air sungai Nil naik, tolong berikan solusi. Umar bin Khattab buat surat kecil, balas, masukkan ke dalam amplop, tulis surat besar, hanyutkan sungai, air surat ini ke dalam sungai Nil. Amr bin As gubernur Mesir penasaran, apa isi amplop ini? Dibukanya, dilihatnya isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah, Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, untuk sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalis syaitan fala tajri. Wa in kunta tajri min qibali nafsika fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Digulungnya lagi, dimasukkannya ke sungai Nil. Besoknya air sungai Nil naik 16 farsah, 8 meter naik ke atas, dan menghanyutkan anak gadis. Hilang sejak zaman itu, tidak ada lagi, karena jin-jin sungai Nil takut kepada Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Kisah ini ada dalam kitab judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Itulah mengapa para ulama biasanya, para habaib, kalau diminta untuk mendirikan rumah, buat ruko, buat kantor, biasanya mereka tidak lagi melakukan itu untuk jin jembalang tanah, tapi mereka usir dengan zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.
habis itu kepala kambingnya tidak dikasih ke sana, dimakan bersama-sama, kenduri memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum mencari uang belanja keluarga bersama-sama? Apa hukum suami istri mencari uang bersama-sama? Suami punya uang, istri punya uang. Apa beza uang istri dengan uang suami? Dalam uang suami ada hak istri, tapi dalam uang istri tak ada hak suami. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Suami punya uang, punya kereta, punya harta, istri punya uang, punya harta, punya kereta. Apa bezanya? Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Bila ada suami istri bekerja bersama-sama, siapa yang menanggung nafkah belanja? Suami. Kewajiban suami ada 5: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bila dia tidak memberikan itu, maka dia zalim, dituntut di hadapan Allah SWT. Hukum asal perempuan itu di mana? Buka Quran. Waqarna fi buyutikunna. Perempuan mestinya di rumah, tidak bekerja. Perempuan itu di rumah saja. Jangankan untuk bekerja di luar, membawakan air minum tamu pun tidak. Bila dia dah buat, dia panggil, hai pembantu, nih bawa kepada tamu. Tapi kerana Islam ini agama rahmatan lil alamin, maka Asma memikul makanan unta di atas kepalanya. Asma saudara kandung Aisyah. Nabi Muhammad SAW menengok Asma, Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, hei Asma, pergi balik, haram. Haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin suami. Tapi izinnya memang betul ikhlas izin, bukan kerana terpaksa. Karena banyak juga suami beri izin kerana dia terpaksa. Abang, aku nak kerja. Kalau kau tak izin, awas. Yang kedua, tempat bekerja itu tidak ikhtilat. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-dua tanpa ada mahram. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tak boleh bersolek-solek jahiliyah. Bila selamat daripada ini, maka perempuan boleh bekerja, tapi hukum asal nafkah adalah suami. Bila istri mau membantu, maka tatawwu, bagian dari sodakoh. Sebenarnya ini bukan kewajibanku, kata istri, tapi sebab aku kasihan melihat engkau, aku nak bersedekah sikit. Pakailah. Itu hukum asal. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, bagaimana menghindari was-was semasa solat? Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing najis. Maka di dalam hammam, restroom, mesti memakai terompah kayu. Dululah, sekarang yang buat terompah kayu lagi dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebahagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, kena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awuz. Setelah itu membaca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi
sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sallu salatal muwaddi, anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Muskil, datuknya Ali, cucunya Ali. Bila disebut dua Ali, Ali mana? Ali satu apa Ali dua? Maka untuk membezakan antara datuknya Sayyidina Ali dengan cucunya Ali, ditambahlah laqab Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masuk mirhat, tempat qada hajat. Lepas keluar dari situ dia nak sembahyang. Dia lepas bajunya, dia ganti baju baru. Anaknya bertanya, Ayahanda Ali Zainal Abidin, ya, kenapa baju yang masuk tadi keluar diganti, bersalin baju dengan baju yang baru? Kerana aku takut kaki lalat yang hinggap tadi membawa najis. Kaki lalat. Kita kadang kaki kambing pun tak peduli. Begitu halusnya. Aku takut kaki lalat tadi yang hinggap di pakaianku. Padahal kalau menurut fiqh itu ma'fu anhu, kaki lalat ma'fu anhu, tapi lalat 1-2 lah, jangan 1000 lalat. Lalu kata anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang dalam mirhat restroom tempat qada hajat, dia guna juga di saat salat. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya yang sangat amat warak tadi karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu disebutkan dalam kitab, nama kitabnya Tambihul Mutarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, ditulis oleh ulama abad ke-10 Hijrah, namanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam bishawab. Kertas terakhir, Pak Ustaz, kami sudah 8 tahun menikah, alhamdulillah, tapi belum diberikan anak, na'udzubillah. Tolong minta didoakan agar cepat dikasih keturunan yang soleh. Kira-kira sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Tidak. Ustaz Somad, saya menikah sudah 8 tahun tidak punya anak, tapi terakhir sekarang punya anak. Kenapa? Rupanya diganggu jin, masuk jin ke dalam perut rahim, sehingga sperma dengan sel ovum tidak pernah ketemu, dihalangi oleh jin. Kisah nyata teman kaya poli. Akhirnya setelah diruqyah di Jalan Sumatera, Riau Pekanbaru bersama Ustaz Saifullah, walau di Kalimantan cari ustaz-ustaz yang bisa ruqyah, akhirnya jinnya pergi kabur, akhirnya hamil, sekarang punya anak. Malah sekarang batuk aja hamil istri. Hamil. Oleh sebab itu maka sudah divonis tidak mungkin hamil Ibrahim. Itu istrimu tidak mungkin hamil Ibrahim. Kenapa? Aqimah, karena dia mandul. Siapa nama perempuan itu? Sarah. Sarah sudah divonis, semua perempuan berkata Sarah tidak mungkin punya anak. Akhirnya Ibrahim buka cabang, menikah dengan Hajar. Rabbana hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Umur Ibrahim 86 tahun, lahirlah anak bernama Ismail. 13 tahun setelah itu, umur Ismail 13, umur Ibrahim 99 tahun, istri yang divonis mandul, mengandung. Akhirnya lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat buka cabang. Ternyata toko lama laku juga.
Nanti kalau bapak ngomong, "Mas, nampaknya papa harus buka cabang." Ingat, ternyata setelah 13 tahun Sarah juga mengandung, Pak. Jadi gimana? Kita tunggu 13 tahun lagi. Oleh sebab itu maka apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Kadang sakit hati saya, Pak Ustaz. Saya sudah nikah 8 tahun gak ada anak. Kawan saya nikah Januari, April punya anak. Di mana keadilan Allah, Pak Ustaz? Sebenarnya Allah hanya ingin melihat engkau munajat di tengah malam. Usolli sunnatat tahajud 8 rakaat, usolli sunnatal witir 3 rakaat, usolli sunnatal hajat. Hajat ingin punya anak, baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, Allahumma inni as'aluka bi surat Yasin, Allahumma inni atawassalu ilaika bi jahi Yasin. Ya Allah, berkat surat Yasin ini mudahkanlah aku punya anak. Karena kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, susah punya anak, susah sakit, susah paham, maka dimudahkan Allah. Maka baca Yasin tiap malam. Bapak Ibu sholat tahajud usaha. Katanya minum jus jus kacang hijau. Katanya makan korma. Saya tengok jamaah umroh beli korma muda. Beli korma muda semua. Saya nggak paham ini apa betul apa tidak. Lalu saya tanya sama yang jual itu, apa betul? Katanya aku udah punya anak. Ternyata orang ini sugesti aja, ikut-ikutan. Teman saya lama tak punya anak, ambil cuti 1 bulan ke Kairo, makan minum ngaji, makan minum, punya anak. Rupanya selama ini sperma terganggu oleh WhatsApp. Handphone masuk kantong, handphone signalnya terganggu, akhirnya sperma itu lemah, gak kuat dia berenang. Makanya makan banyak, makan. Oleh sebab itu maka ada ikhtiar, ada usaha, ada doa dan tawakal. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh dan soleh. Semuanya diberikan rahmat dan keberkatan dari Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diberikan rahmat dan keberkatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukum menyokong pasukan bola sepak Manchester United yang lambangnya ada setan? Tanduk setan. Apakah setan itu bertanduk? Ya, maka dalam hadis ada disebut dengan qarnai syaitan. Qarn tanduk, qarnai 2 tanduk setan. Bila waktu 2 tanduk setan, maka kita tak boleh solat. Haram solat waktu 2 tanduk setan. Bila itu? Ini bumi. Manakala matahari naik, maka itu disebut dengan 2 tanduk setan. Waktu matahari naik haram solat, kerana waktu itu dipakai oleh orang kafir musyrik jahiliyah untuk menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ini matahari naik, matahari bulat, datanglah setan menghampiri. Ini matahari, maka disebut dia dengan qarnai syaitan. Kalau menyamai waktunya saja haram, menyerupai waktunya saja haram, apalagi memakai gambarnya, memakai simbolnya. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Yang paling menyakitkan adalah wa husyira ma'ahum yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Dulu ada baju Liverpool yang ada lambang minuman arak. Kita minum tea aja lah. Susah.
Nabi melarang menggunakan al-hantami, menggunakan dubah. Kenapa dilarang menggunakan itu? Kerana ini adalah tempat khamar pada zaman jahiliyah. Diambil labu, orang Brunei sebut labu juga. Labu, buah labu isinya dikeruk, kemudian dijemur di panas matahari, kemudian setelah kering dituang khamar ke dalam. Itu yang dipakai drunken master, yang bentuk labu. Haram mengisi itu dengan air, tak boleh. Kenapa? Karena menyerupai. Karena bila saya pakailah labu itu, letakkan di bilik tamu. Tamu datang ke rumah, dia tengok, oh, Ustaz Somad ceramah, patutlah dia berapi-api, rupa dia minum khamar juga. Tasyabuh, menyerupai. Apalagi ini, ada yang lambang. Oleh sebab itu berhati-hati dengan lambang. Saya pergi ke Port Said. Port Said, pelabuhan di Mesir, murah membeli barang-barang sebab tak ada cukai. Saya belilah topi satu. Wow, kemana-mana saya pakai. Orang heran. Oh, cantik ya, cantik. Pergi saya ke masjid di Mahallah Kubra di Mesir. Sampai di situ dipanggil. Ada seorang solat syekh di masjid, dia panggil. Indonesia, tahan. Saya pun datang. Dia nak tengok, cantik topi awak, cap awak cantik. Ya, saya tengok. Oh, cantik. Dia kuyak. Saya pun tengah, kenapa awak kuyak punya saya? Haram, kata dia. Sebab di sini ada simbol-simbol yang merusakkan keimanan. Sampai mati saya ingat. Sebab saya sayang betul dengan topi. InsyaAllah. Begitulah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya tak beranilah buat macam tu. Tak berani. Ada anak muda, sini, aku ya. Dia minta ganti. Tapi saya pernah mengalami begitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya صاحي كي تستريح